Hey hop hop gengs, kamu udah tahu kan kalau sebelumnya aku udah bagi alur cerita Jurassic Park dari film pertama sampai 3. Nah yang ini adalah film yang menceritakan tentang usaha sebuah perusahaan untuk menghidupkan kembali dinosaurus demi pembuatan taman hiburan. Nah kali ini aku mau bagiin keseruan di balik layarnya. Buat nyegerin ingatan kamu, film ini ya dibintangi oleh sederet aktor lawas yang satu frame di film pertama, kemudian diberi panggung masing-masing pada saga selanjutnya. Mulai dari Sam Neill yang memerankan Dr. Alan Grant, Laura Dern sebagai Ellie Sattler, Jeff Goldblum sebagai Ian Malcolm, Richard Attenborough memerankan John Hammond, Ariana Richards sebagai Lex Murphy, dan Joseph Mazzello sebagai Tim Murphy. Film ini sendiri diarahkan oleh sutradara veteran Steven Spielberg. Diproduksi oleh Acclaim Entertainment dengan biaya produksi masing-masing saga di atas 50 juta US dollar. Dan meraup pendapatan kotor di 500 juta US dollar setiap filmnya. Nah, dua film awal Jurassic Park diadaptasi dari buku karangan Michael Crichton dan melibatkan pengarangnya sendiri sebagai penulis naskah. Masing-masing film rilis di tahun yang berbeda, dari tahun 1993, 1997, hingga 2001. Untuk plotnya sendiri, Jurassic Park bercerita tentang perusahaan bernama InGen milik John Hammond yang berusaha menghidupkan kembali dinosaurus lewat metode cloning. Nah, gen dinosaurus diambil dari sampel nyamuk purba, kemudian dilengkapi dengan DNA kodok Afrika. Very good. Push. Push. Para dinosaurus itu dimaksudkan jadi bagian dari pertunjukan sebuah taman wisata di sebuah pulau. Namun, proyek itu terus memakan korban jiwa, bahkan sempat menghancurkan kota. Hal itu pun membuat sang pemilik perusahaan menghentikan proyek dan mengisolasi pulau, menjadikannya cagar alam dan membiarkan para dinosaurus tetap hidup tanpa campur tangan manusia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita tonton aja keseruan di balik layarnya. Tentu saja, hal pertama yang ingin orang ketahui dari franchise ini adalah cara para dino dihidupkan dalam adegan. Di dalam saga kedua dan 3 film, ada satu dino mini yang imut tapi cukup buas saat menghadapi mangsa. Mereka ini selalu bergerak dalam kawanan dan menyerang dengan kerjasama. Mereka adalah Compsognathus yang dalam Jurassic Park lebih dikenal dengan sebutan Compy. Nah, dinosaurus yang ukurannya sebesar kucing ini bukanlah animasi, tapi boneka yang digerakkan dengan teknologi sederhana seperti marionette. Menggunakan tali dan tongkat besi, sehingga gerakannya itu terlihat lebih hidup. Properti karakter setiap dinosaurus ini dibuat oleh Stan Winston, seniman makeup effect yang terkenal karena mengerjakan berbagai film garapan Hollywood, seperti Terminator dan Predator. Sedangkan polesan efek visual untuk membuat si boneka Compy jadi terlihat makin hidup, sekaligus menciptakan karakter dari Computer Generated Image atau CGI pada beberapa sorotan jarak jauh, dikerjakan oleh studio Industrial Light and Magic yang juga terlibat dalam saga Star Wars. You refer to the prophecy of the one who... Studio ini juga yang dipercayakan untuk mengerjakan seluruh efek visual dalam saga Jurassic Park. Kemudian untuk dinosaurus berukuran lebih besar seperti T-Rex, teknisnya beda lagi nih. Propertinya menggunakan boneka mechatronic berkulit fiber atau sering disebut dengan animatron, yang gerakannya itu lebih halus dan realistis pada beberapa detail, termasuk kedipannya. Spesifikasi semacam ini membuat proyek pengerjaannya menjadi lebih rumit. Mulai dari pembuatan model dasar sebagai sampel yang meliputi rancangan gambar, pengukuran, hingga kerangka 3 dimensi. Penyusunan kerangka hidrolik dan pengetesan gerakan mekanis, hingga pemasangan kulit fiber dan detail lain yang membuat tampilan dinosaurus jadi lebih hidup. Proses pembuatan properti untuk setiap dinosaurus berukuran besar seperti Spinosaurus yang menjadi musuhnya T-Rex di film terakhir, hingga Brachiosaurus atau Brachiosaurus yang ada di setiap seri, kurang lebih sama pada setiap saga Jurassic Park. Sedangkan beberapa dinosaurus lain yang jarang disorot, pembuatan karakternya lebih banyak menggunakan CGI. Terus, mungkin yang diperlakukan sedikit berbeda nih adalah Raptor, karena porsi tampilnya itu lebih banyak daripada dinosaurus lainnya.
Selain dibuat menggunakan teknologi animatronik dan CGI, dino yang ukurannya hampir sama dengan manusia ini juga digerakkan oleh para talent di dalam kostum. Penggunaan kostum gak hanya diterapkan ke karakter raptor ya. Karakter dino dengan ukuran serupa seperti Pteranodon juga disorot menggunakan cara yang sama. Nah, untuk menciptakan gambaran yang akurat tentang bentuk dan kebiasaan para dinosaurus dalam film, para kru produksi yang terlibat bekerja sama dengan paleontologis kawakan bernama Jack Horner. Pakar yang satu ini bukan hanya bertugas memberi arahan pada para kru animatron dan CGI mengenai detail tulang hingga tubuh para dinosaurus, tapi juga memberi saran mengenai adegan yang menampilkan para karakter dengan profesi paleontologis. Nah, untuk efek suara dalam ketiga saga Jurassic Park, salah satu seniman audio yang dipercayakan untuk menggarapnya adalah Danny Thorpe. Perempuan ini adalah teknisi handal yang menangani 288 audio film sejak mulai berkarir di tahun 1979. Kreativitasnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Saat menciptakan efek suara dalam saga Jurassic Park, Danny menggunakan berbagai barang sehari-hari untuk menciptakan bebunyian yang dibutuhkan. Mulai dari cone es krim untuk suara retakan telur, buah melon untuk suara lendir bayi raptor, hingga nanas untuk suara gesekan kulit dinosaurus. Sedangkan desain suara secara keseluruhan dikerjakan oleh teknisi audio lain yang bernama Gary Redstorm. Mulai dari langkah kaki hingga suara raungan dinosaurus dibuat menggunakan perangkat Digital Theater System atau DTS oleh Gary. Ya, meskipun kreditnya hanya 132 film, gak sebanyak Danny Thorpe, tapi Gary telah memenangkan sedikitnya 7 Oscar dan 27 penghargaan lain dari 63 nominasi. Jika kebanyakan film masa kini didominasi penggunaan CGI sehingga gak perlu jauh-jauh keluar studio untuk pengambilan gambar, saga Jurassic Park yang diproduksi saat teknologi perfilman belum semaju sekarang dituntut buat lebih serius untuk mencari lokasi syuting atau menciptakan set yang tepat agar nuansa dalam adegan bisa lebih hidup. Nah, karena itu, beberapa rujukan lokasi yang disebut dalam adegan bisa sangat berbeda dengan lokasi syuting aslinya. Adegan saat di Pulau Isla Nublar misalnya. Dalam film disebutkan kalau lokasinya adalah Dominika dan Costa Rica demi menyesuaikan latar di novel. Tapi, pengambilan gambar nggak pernah dilakukan di dua negara itu hingga saga ketiga. Syuting sebenarnya malah dilakukan di Hawaii dan berlangsung di 3 pulau berbeda. Oahu, Maui, dan Niue. Di film kedua, pengambilan gambar untuk adegan Isla Sorna juga berbeda. Syutingnya itu berlangsung di Humboldt County, California untuk menekan biaya produksi yang saat itu tidak cukup. Nah, barulah di film ketiga, syuting kembali dilakukan di Hawaii. Sementara untuk proses syuting yang kebanyakan berlangsung di luar ruangan, tentu aja menelan biaya besar karena harus menanggung biaya perjalanan para kru dan pemain tentunya ke berbagai negara. Untuk menekan biaya, maka adegan yang melibatkan properti berukuran besar seperti animatron T-Rex dan Spinosaurus harus tetap dilakukan di studio. Gak mungkin kan barang segede gaban kayak gitu mau dibawa kemana-mana? Selain itu, untuk menduplikasi beberapa karakter dinosaurus yang jumlah properti animatronnya terbatas atau bahkan gak ada, film ini tetap menggunakan CGI di beberapa adegan yang menampilkan karakter dinosaurus dalam jumlah yang besar. Ya, meskipun saga Jurassic Park telah di-reboot menjadi Jurassic World di tahun 2015 lalu, aku tetap merasa kalau film lawas yang satu ini berhasil memenuhi ekspektasi tentang citra dinosaurus sebelum punah. Meski teknologinya dapat dibilang ketinggalan dengan pergerakan grafis yang lumayan kasar, franchise ini telah melampaui para kompetitor di generasinya, mulai dari segi ide, teknis, dan tentu saja pendapatan. All but gold. Kalau kata pepatah barat ya. Well, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.